Oke, pertemuan 10 hari ini itu adalah mengenai regresi. Tetap mengenai regresi. Jadi sebentar saya share. Mana ya? Nah, sudah saya share di e-learning, di mana pertemuan 10 multiple linear regresi, yang mana sebelumnya itu adalah regresi linear sederhana ya. Kita menginjak ke multiple linear regresi, di mana masih itu adalah macam-macam dari regresi, termasuk adalah multiple linear. Nah, bisa di-download di sini ada modul yang pertama itu adalah modul analisis korelasi dan regresi. Dan modul yang kedua itu adalah modul multiple linear regresi itu sendiri. Jadi pertama kita belajar dulu mengenai modul dasarnya, bagaimana cara menganalisis hasil dari regresi, yang mana sebelumnya itu regresi linear sederhana ini kan sudah dikerjakan ya. Nah ini masih 29 ya, menyusul yang lain tetap saya tunggu. Nah setelah ini dari hasil kuliah sebelumnya itu kita analisis hasil regresinya. Jadi dengan nah di sini kita pakai software Excel aja ya, biar semuanya kan punya ya Microsoft. Jadi kita pakai software Excel aja buat menganalisis korelasi dan regresinya. Nah selanjutnya itu adalah tentang multiple linear regresi itu sendiri. Jadi kita ada 2 agenda hari ini. Oke, tanpa berlama-lama. Nah, mungkin kalau ada yang sudah download, dibuka aja. Yang pertama adalah modul analisis korelasi dan regresi. Di sini kebetulan modulnya Word ya, dokumen. Jadi biasanya kan melulu PowerPoint aja ya. Nah, kalau di sini sekarang kita modulnya Word aja, modul dokumen. Biar lebih apa namanya itu, detail, lebih detail dan jelas. Kalau PowerPoint kan inti-intinya aja. Nah, kalau dokumen kan lebih jelas. Oke. Nah, ini pendahuluan, sedikit mengulang aja. Jadi ada pengertian statistika deskriptif. Nah, dari mana kita belajar itu mengenai statistika deskriptif, mengenai korelasi, regresi, terus mengenai distribusi probabilitas, ada bivariat, ada marginal. Nah, itu mengenai statistika deskriptif. Nah, apa itu juga ya? Saya besarkan biar lebih jelas. Jadi statistika deskriptif itu adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, jadi contohnya itu ada data angka mengenai tinggi badan. Nah, itu kan jika kita biarkan saja data itu tidak akan berarti. Bila mana data tersebut dianalisis, maka data tersebut akan mempunyai arti. Entah arti bahwa tinggi sekian itu adalah berapa persen, ataupun mengenai, ya intinya adalah mengenai analisis dari data tersebut. Bisa saja mengenai jumlah datanya, lalu analisis seberapa persen dari data tersebut terkena dampak apa begitu ya. Nah, seperti itu, dari data menjadi informasi. Jadi itu adalah mengenai statistika deskriptif. Nah, selanjutnya statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh, statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain. Nah, dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Nah,
Di dalam statistika deskriptif itu terdapat konsep korelasi, teknik korelasi. Korelasi itu merupakan teknik analisis yang termasuk dalam satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Di korelasi itu ada dua teknik yang sangat populer sampai sekarang. Itu adalah korelasi person-product moment dan korelasi rank-Spearman. Nah, selain kedua tersebut, ada pula teknik-teknik korelasi lain, yaitu Kendall, C-square, P-coefficient, Goodman-Kruskal, Sommer, dan Wilson. Nah, ini mengenai korelasi. Jadi korelasi itu adalah teknik analisis mengenai pengukuran hubungan antara kedua data dan lebih, bisa saja lebih data, lebih dari dua. Korelasi. Nah, mengenai pengukuran hubungan. Pengukuran asosiasi mengenai nilai numerik untuk mengetahui tingkatan asosiasi atau kekuatan hubungan antara variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel tersebut disebut independen. Nah, gitu. Nah, ini manfaat korelasi itu untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, kadang lebih dari dua variabel, dengan skala-skala tertentu. Misalnya person data harus berskala interval atau rasio, Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinal, C-square menggunakan data nominal. Nah, seperti itu. Jadi manfaatnya untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi. Nah, kemudian mengenai konsep korelasi ya. Jadi kita nggak langsung praktek ya. Nanti kalau umpama langsung praktek kan bingung loh, belum dikasih materinya kok langsung praktek. Nah, inilah teorinya gitu ya. Jadi teori korelasi itu teori mengenai koefisien hubungan, seberapa erat antara data satu dengan data dua. Bila mana tidak ada hubungan, itu disebut sebagai independen. Nah, selanjutnya, kuat lemah hubungan diukur di antara jarak 0 sampai dengan 1. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah. Korelasi searah jika nilai koefisien korelasi diketemukan positif. Sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi negatif, korelasi tersebut dianggap tidak searah. Nah, yang dimaksud dengan koefisien korelasi itu ialah suatu pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Jadi saya baca dulu biar jelas. Ini jika koefisien korelasi diketemukan tidak sama dengan 0, maka dia punya ketergantungan. Jika koefisien korelasi diketemukan +1, maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna. Berarti dia benar-benar berkorelasi atau hubungan linier sempurna dengan kemiringan positif. Nah, selanjutnya, jika koefisien korelasi diketemukan -1, nah, bagaimana kalau minus? Maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna, tetapi disebut sebagai hubungan linier sempurna dengan kemiringan negatif atau slope negatif. Selanjutnya, nah, mengenai korelasi. Dalam korelasi sempurna, tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan linier yang sempurna. Jadi kalau umpama ada nilainya itu +1 atau -1, maka dia tidak perlu di pengujian hipotesis lagi. Nah, bila mana nilainya itu di antara -1 sampai dengan +1, misalkan 0,88 gitu. Nah, itu berarti tidak sempurna hubungannya. Nah, artinya hal itu harus dilakukan pengujian hipotesis. Nah, mengenai yang sempurna tadi ya. Nah,
Artinya apa maksudnya hubungan linear sempurna? Itu adalah variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Kalau nilainya 0, berarti tidak ada hubungan. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam penghitungan disimbolkan X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dalam contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Nah, ini contoh gaji ya, remunerasi. Jadi umpama ada data, dalam contoh data itu disebut X, dalam data itu ada variabel gaji gitu ya, atau dan variabel kepuasan kerja, maka bisa disimpulkan bahwa variabel gaji itu variabel X dan kepuasan kerja adalah variabel Y. Nah, nanti dianalisis apakah ada ketergantungan antara dua data itu. Umpama X-nya itu 1, kepuasan kerjanya itu 1, X-nya 2, kepuasan kerjanya 2. Nah, dianalisis nanti hubungannya itu ada hubungannya nggak? Apa umpama antara nilai remunerasi dengan nilai kepuasan kerja itu nggak ada hubungannya. Meskipun nilai remunerasinya tinggi, tidak mempengaruhi kepuasan kerjanya, umpama gitu. Atau sebaliknya, umpamanya nilai remunerasinya tinggi, kepuasan kerjanya itu nilainya juga tinggi. Nah, gitu. Jadi, gimana caranya mengetahui angka hubungan? Nah, inilah nanti kita bahas ya di setelah konsep regresi. Itu mengenai konsep korelasi ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu ada konsep korelasi. Korelasi itu mengenai tingkat hubungan antara dua data. Nah, selanjutnya ada nama konsep regresi, masih berkenaan dengan korelasi. Jadi, analisis regresi itu juga mengenai analisis hubungan, tapi dia lebih jauh. Jadi, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Nah, tadi kan nggak ditentukan kan, kalau korelasi itu ya pokoknya ada data gitu ya, kita analisis. Nah, ada lagi sekarang konsep lebih jauh mengenai tingkat hubungannya itu regresi. Jadi, kalau regresi itu adalah ketergantungan, ya sudah nggak hubungan lagi. Kalau hubungan kan ada yang tergantung, ada yang tidak tergantung gitu ya. Nah, kalau regresi sudah tergantung hubungannya. Setelah A harus B gitu ya. Umpamanya ada A harus ada B gitu. Jadi umpama ada data A harus ada data B. Nah, ini dia mengenai studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Nah, sebentar. Tahu aja dulu pengertiannya gitu ya. Intinya analisis ketergantungan, ya. Analisis hubungan ketergantungan. Nah, tujuannya gitu ya. Tujuannya apa regresi? Dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Jadi untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nah, pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan, atau koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Nah, gini. Jadi intinya tuh
hasil analisis regresi itu nanti berupa koefisien regresi. Nah, jadi nanti akan ada rumusnya untuk masing-masing variabel independen. Nah, mungkin kalau lihat di bawah ya, di sini langsung mana ya? Oh, di bawah sekali nanti ya. Intinya simpan aja dulu. Jadi intinya nanti hasil analisis regresi itu akan ada nilai koefisien. Nah, di mana itu koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus. Pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen. Kedua, mengoptimalkan korelasi antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Ini ya, saya ulang. Jadi koefisien regresi itu dihitung dengan dua tujuan sekaligus. Pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen. Kedua, mengoptimalkan. Jadi ada meminimumkan, ada mengoptimalkan. Ini intinya adalah sedikit nilai, meminimumkan. Nah, mengoptimalkan itu juga enggak banyak, enggak sedikit gitu ya, optimal. Jadi mengoptimalkan korelasi antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Jadi meminimumkan error dan kedua adalah mengoptimalkan korelasi antara nilai aktual dan nilai estimasi. Jadi nilainya itu nilai optimal, nilai yang sesuai dengan nilai aktual dan nilai estimasi, tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan dari penghitungan koefisien regresi. Itu tadi tujuan dari penghitungan koefisien regresi. Nah, selanjutnya. Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi disebut sebagai ordinary least square atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Jadi teknik regresi itu disebut sebagai ordinary least square atau singkatannya OLS. Itu. Nah, oke. Nah, kita sekarang masuk ke studi kasus ya. Udah tahu pengertiannya korelasi, sudah tahu pengertiannya regresi. Saya ulang, pengertiannya korelasi itu mengenai nilai hubungan atau tingkat hubungan antara suatu data sembarang gitu ya, entah data itu tergantung atau tidak tergantung. Nah, sedangkan regresi itu adalah mengenai nilai hubungan atau tingkat hubungan yang mana data tersebut mempunyai data ketergantungan di dalamnya. Nah, itu sudah disebut sebagai regresi. Nah, studi kasus antara analisis korelasi dan regresi. Studi kasus yang akan dibahas adalah menghitung nilai statistika deskriptif masing-masing variabel. Apakah ada korelasi antara kedua data dan menginterpretasikan model regresinya menggunakan data berikut. Nah, ada data mengenai provinsi. Setiap provinsi memiliki jumlah penduduk miskin masing-masing. Aceh itu jumlah penduduk miskinnya adalah 876. Luas daerah Aceh itu 50.000, ya, lebih dari 50.000 ya, 57956. Dan sampai pada provinsi Papua. Jadi kalau kita hitung berapa ini pada provinsi 32 ya. Ada 32 di sini datanya kita 32 ya. Seharusnya mungkin 33 ya kalau kita tahu jumlah provinsi di Indonesia. Ini 32 ya. Nah, contoh di sini setiap provinsi mempunyai jumlah penduduk miskin dan luas daerah yang berbeda-beda. Nah, ini data provinsi, jumlah penduduk miskin dan luas daerah. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kerja. Jadi
Setelah membuat konsep dan studi kasus tadi ya, jadi ini studi kasus mengenai jumlah penduduk miskin dan luas daerah di setiap masing-masing provinsi. Nah, mahasiswa atau praktikan gitu ya kita sebut, mengaplikasikannya pada Microsoft Excel untuk menyelesaikan studi kasus. Adapun langkah kerja yang digunakan oleh mahasiswa atau praktikan adalah sebagai berikut. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah membuka lembar kerja Microsoft Excel. Berikut adalah tampilan utama lembar kerja Microsoft Excel. Selanjutnya, nah ini uniknya. Biasanya kita pakai Microsoft Excel untuk kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Nah, kalau kita pakai teknik regresi itu kita harus masuk ke jendela option pada Excel untuk memilih toolbox add-ins ya. Jadi sebelum menyelesaikan persoalan terlebih dahulu, praktikkan mengaktifkan data analisis. Pada menu File, mengklik Excel Option, maka akan tampak seperti berikut ini, ya kan? Nah, nanti kemudian pilih Add-in pada Inactive Application, lalu mengklik Go, maka akan tampak gambar seperti di bawah ini. Nah, mungkin langsung praktek mungkin bisa. Jadi download modul saya langsung dipraktekkan. Nanti akan ada tugas di setelah modul ini. Ya. Kemudian memilih add-in pada inaktif ya. Jadi ini pilih, ini kan buka Excel dulu. Setelah membuka Excel lalu pilih option, pilih add-in. Pilih add-in, kemudian pilih analisis toolpath. Nah, beda. Di sini saya perbesar lagi ya. Nah, ada analisis toolpath VBA, ada analisis toolpath saja. Pilih yang analisis toolpath aja. Nanti kapan-kapan saya ajari VBA ya. Bahasa VB. Nanti aja. Nah, sekarang kita analisis toolpath. Nah, lalu setelah klik di analisis toolpath ini, nanti klik Go di sini. Jelas ya? Nah, setelahnya pada tampilan add-in, nah nanti kan setelah klik Go kan, nah muncul gambar seperti ini, tampilan add-ins. Nah, silakan klik centang analisis toolpath. Klik analisis toolpath gitu ya, lalu klik OK. Setelahnya, nah nanti kan balik lagi ke jendela Excel ya. Nah, setelahnya nanti pilih menu analisis yang ada di toolbar data. Jadi nanti kan buka Excel kan, terus ada muncul toolbar kan, ada insert, ada DKK. Nah, pilih yang tab data gitu ya, tab data diklik. Nah, nanti akan muncul jendela analisis ini. Jadi penambahan menu analisis untuk menyelesaikan persoalan deskriptif, korelasi, dan regresi sudah terselesaikan. Menu data analisis tersebut ada dalam data pada menu bar seperti gambar di bawah ini. Jadi data analisis itu ada dalam toolbar data, nanti muncul. Nah, setelah mengaktifkan data analisis, maka untuk menyelesaikan persoalan, terlebih dahulu memasukkan data yang digunakan pada Microsoft Excel seperti gambar di bawah ini. Jadi, tadi kan udah tahu kan, sudah aktif itu ya. Nah, langsung aja di copy, maksudnya datanya. Jadi, datanya di copy, itu ya. Tadi kan ada di sini. Nah, ini datanya di copy. Gini, terus copy gitu ya. Terus nanti diletakkan di Microsoft Excel-nya. Boleh dikasih judul, boleh tidak dikasih judul. Ya, dikasih judul ya. Jadi, data tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan luas daerah gitu ya. Nah, ini tahap input data pada Microsoft Excel dikopikan gitu ya. Setelahnya, nah, untuk menyelesaikan persoalan yang pertama, yaitu menghitung statistika deskriptif, maka memilih data analisis yang ada pada menu data, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti gambar di bawah ini. Ini tahap data analisis. Tadi kan sudah ini ya, sudah di copy gitu ya.
Setelahnya, pilih menu data analisis. Menu data analisis ya. Tadi nggak usah diblok apa-apa, udah di paste aja gitu ya, datanya gitu ya. Terus langsung aja klik ke data. Nah, nanti ketika kalian mengklik data analisis yang di sini loh. Nah, ini data analisis diklik gitu ya. Setelahnya nanti akan muncul tahap data analisis ini. Setelahnya pilih selanjutnya pada lembar kerja data analisis di analisis terus memilih deskriptif statistik, kemudian mengklik OK seperti gambar di bawah ini. Nah, ini diklik deskriptif statistik, klik OK gitu ya nanti. Nah, setelah mengklik OK, maka akan tampil kotak dialog deskriptif statistik, deskriptif statistik. Nah, gitu ya. Pada input range diisi dengan sel data dari jumlah penduduk miskin dan luas daerah. Untuk group by memilih kolom dan untuk output option memilih new worksheet by di mana hasil output akan dicantumkan pada sheet baru di Microsoft Excel dan summary statistik, kemudian mengklik OK seperti gambar di bawah ini. Nanti kan B6 sampai C38. Coba dilihat. Ini kan B6 C38. Coba dilihat di sini. Nah, B6 ya, B6 ini kan B6 876 ini sampai C38. Nah, nanti kalau sampai Papua ini kan ininya 38 sampai C38. Jadi intinya itu yang di blok itu yang jumlah angkanya aja gitu. Jadi B6 sampai bawahnya nanti itu ada C38 di blok gitu ya. Nah, dimasukkan di sini. B6 sampai C38. Nah, group by-nya dipilih column. Nanti new worksheet play-nya itu berat ini gini. Jadi output option hasilnya itu bisa di dalam workbook itu atau di luar workbook. Jadi kalau di luar workbook atau di luar Microsoft Excel tab 1 ini ya. Jadi tab 1 ini kan namanya soal dan korelasi. Kalau new worksheet berarti di luar dari tab lembar kerja soal dan korelasi. Nah, bisa jadi output regresi atau output deskriptif. Bebas. Nah, sarannya adalah new worksheet aja biar nggak mengganggu datanya. Lalu setelah new worksheet play, itu centang yang summary statistik. Nah, jadi untuk menghasilkan summary statistiknya. Nah, setelah mengklik OK gitu ya, di sini tadi OK gitu. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti gambar di bawah ini. Nah, kita lihat. Jadi kolom 1 itu meannya 866. Standar errornya 225. Median 366. Nah, sedangkan kolom 2 meannya, nah tadi kan kalau kolom 1 itu kan kita tahu jumlah penduduk miskin ya. Jadi jumlah penduduk miskin itu rata-ratanya itu ada 800. Standar errornya 200. Nilai tengah jumlahnya itu adalah 366. Nah, kolom 2 itu tadi kan luas daerah ya. Jadi rata-rata luas daerah di provinsi itu adalah 57.907. Nah, nilai tengahnya 38.744. Nah, sampai pada ada nilai mode atau modus, standar deviasi atau simpangan baku, sampel variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum, dan count. Oh, 33 ya ternyata. Berarti saya nggak teliti tadi. Berarti tadi itu provinsinya benar 33. Saya ngitungnya 32, nggak teliti. Ya, harusnya 33 ya jumlah provinsi di Indonesia. Nah, ini jumlah datanya gitu ya. Oke. Next. Nah, ini hasil analisis pada Microsoft Excel. Nah, setelah mendapatkan hasil dari deskriptif statistiknya, jadi kita tahu deskripsi statistik itu adalah meliputi nilai mean, nilai standar error, nilai median, nilai modus, standar deviasi, sampel variance, kurtosis, skewness, range, minimum, nilai maksimum, nilai sum, dan nilai count.
Nah, setelah mendapatkan hasil dari nilai deskriptif statistik, kemudian menghitung korelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara jumlah penduduk miskin dan luas daerah. Hal tersebut dihitung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun, pada kotak data analisis dalam analisis tool memilih korelasi atau correlation, kemudian oke seperti gambar di bawah ini. Jadi, pilih korelasi. Oke. Nah, selanjutnya akan tampil kotak dialog korelasi sama di mana pada input text diisi dengan sel data dalam jumlah penduduk miskin dan luas daerah. Jadi B6C38 ya. Intinya yang diblok angkanya aja tadi kan. Sedangkan pada group by diisi kolom sama. Lalu pada output option itu dipilih output range yang berarti hasil output akan ada pada sheet yang sama. Ya, dengan data awal pada range tertentu. Jadi F19 itu merupakan hasil output ini sebentar. Hasil output akan ada pada sheet yang sama dengan data awal. Jadi ditaruh di apa namanya? Ya, range F19. Kemudian mengklik OK. Maka setelah mengklik OK, maka akan didapatkan hasil seperti gambar di bawah ini. Jadi ini adalah hasil analisis korelasi pada Microsoft Excel. Jadi kolom 1 itu hasil analisis korelasinya adalah 1. Jadi kolom 1 terhadap kolom 1 analisisnya adalah 1. Sedangkan hasil analisis antara kolom 1 dengan kolom 2 itu adalah minus 0,22. Nah, ingat tadi, kalau 0 itu dia nggak ada hubungan. Kalau minus 1 itu analisis korelasi sempurna dengan tingkat kemiringan negatif. Kalau plus 1 itu adalah analisis regres korelasi, nilai korelasinya itu benar-benar relasi sempurna yang mana kemiringannya positif. Oke. Jadi, nah ini hasilnya antara kolom 1 dengan kolom 2 itu hasilnya adalah minus 0,22195. Nah, berarti dia ada hubungan gitu ya, bukan nggak ada hubungan gitu ya. Kalau 0 berarti dia masih ada hubungannya antara data luas daerah dengan data penduduk miskin. Berarti umpama nilainya itu bertambah atau nilainya itu berkurang dalam data tersebut, masing-masing data tersebut dia punya tingkat korelasi umpama 1. Nah, ini tadi ya, umpama tadi hasil jumlah penduduk miskin, bentar. Nah, umpama Aceh itu 876, luas daerahnya itu 50.000. Nah, kalau umpama lebih banyak jumlah penduduk miskinnya, umpama Jawa Timur. Nah, jumlah penduduk miskinnya Jawa Timur tuh 4.000. Nah, luas daerahnya itu loh, kok 3.000 ya? Oh ya, maksudnya ini jumlah luas daerah penduduk miskin gitu ya. Itu 3.000. Entah ini luas daerah apa ya? Kayaknya coba nanti dilihat lagi. Nah, Jawa Timur itu penduduk miskinnya 4.000, luas daerahnya 3.000. Nah, sedangkan jumlah penduduk miskinnya Aceh itu 800, luas daerahnya 50.000. Nah, diketahui hasil analisis korelasi regresinya itu, hasil analisis korelasinya itu minus 0,22. Ada hubungan bila mana dia naik atau tinggi nanti nilainya bila diubah-ubah, tapi dia sedikit hubungannya, jadi 0,22, nggak sampai 1, minus 1. Jadi ada hubungan tapi dia korelasinya itu rendah gitu ya. Jadi antara data kolom 1 dengan data kolom 2 itu dia hasilnya itu rendah gitu ya. Korelasinya rendah, tingkat korelasinya rendah. Nah, gitu cara menyimpulkan. Jadi, nah ini ya.
Untuk melihat ada tidaknya hubungan antara jumlah penduduk miskin dengan luas daerah, dapat juga digambarkan dengan membuat scatter plot dari kedua data tersebut dengan cara memilih menu insert pada kumpulan chart terdapat scatter plot seperti di bawah ini. Nah, ini tadi jadi di blok tadi data luas daerah sama penduduk miskin ya. Nah, setelah itu dibuat grafik scatter plotnya antara range 0 sampai 300.000 lebih ya. Nah, ini kalau penduduk miskinnya antara 0 sampai 5.000. Nah, ini hasilnya ya. Tadi kalau kita gambarkan dengan scatter plot. Setelahnya, nah, setelah mendapatkan hasil dari korelasi, kemudian menghitung regresi yang bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan. Jadi pilih regresi, kemudian pilih, nah bedanya kalau korelasi itu cuma satu ya kan inputnya, input range-nya kan cuma satu. Nah sedangkan kalau kemudian di kotak dialog regresi, di mana pada input Y-range diisi dengan sel data dari jumlah penduduk miskin. Jadi Y dulu di sini ya, bukan X. Jadi input Y itu adalah jumlah penduduk miskin, B6, B38. Input X range itu adalah luas daerah, C6, C38. Sedangkan confidence level diisi dengan 95%. Nah, ini dia sudah default ya, jadi nggak usah kita centang lagi karena sudah 95%. Dan pada output itu kita new worksheet ya, new worksheet play. Nah, kemudian mengklik OK. Maka akan didapatkan hasil analisis korelasi pada Microsoft seperti berikut ini. Jadi hasil analisis korelasi dari kedua data tersebut itu adalah multiple R itu 0,22, R square 0,04. Nah, jadi tadi kalau minus kali minus kan plus ya. Tadi kan kalau R saja itu minus 0,22. Nah, kalau sedangkan multiple R itu adalah 0,22. R square 0,04, adjusted R square 0,01, standard error 1284, observation of 33 data. Ya. Nah, di bawahnya akan ada, nih. Oh, enggak ada ya, berarti gini. Intinya ini adalah nilai korelasi hubungan. Per masing-masing kolom atau per masing-masing range di sini dia punya arti sendiri. Umpama multiple R 0,22 itu adalah artinya tingkat korelasi antar kedua data itu nilai korelasinya 0,22. Bila mana data tersebut lebih tinggi atau lebih rendah itu dia punya tingkat hubungan. Nah, intinya ya itulah berpengaruh gitulah antara kedua data itu. Umpama nilainya lebih tinggi, dia pun juga ikut nilainya juga ikut lebih tinggi gitu ya. Dan sebaliknya. Ini selanjutnya ada ANOVA, tingkat ANOVA. Ada nilai regresi. Nah, ini tadi ini regression statistik. Nah, sekarang di sini itu ada nilai regresi. Nilai DF-nya 1. Nah, nanti di bawahnya ada ya. Ini masih hasilnya gini gitu ya. Nah, nanti di bawah ada keterangan apa itu DF, SS, MS, F, signifikan F. Nah, ini udah. Nah, lain lagi. Nah, ini coba varian lain. Kalau umpama kita nggak melulu Excel, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan aplikasi lain, yaitu SPSS. Jadi ada aplikasi namanya SPSS. Ini standarnya kalau di kerja pakai SPSS. Langkah pertama ini pakai jendelanya SPSS ya. Pada variabel view, menulis variabel yang dibutuhkan seperti gambar di bawah ini. Ada provinsi, jumlah penduduk miskin, luas daerah, tipenya string, numerik, width provinsi 8, width jumlah 88. Ya.
Jadi maksudnya adalah panjang dari ya intinya apa ya? Kalau biasanya pemrograman itu tipe data, terus ada juga berapa apa sih? Kalau umpamanya integer 10 gitu. Nah, di sini tuh string 8, integer 8 gitu. Terus nah selanjutnya ngikutin aja. Ini desimal 0, desimal 2, desimal 2. Setelah itu menuliskan data pada lembar kerja Microsoft Excel seperti gambar di bawah ini kalau di SPSS, kemudian menghitung statistika deskriptif dilakukan dengan mengklik analyze, terus klik deskripsi statistik, klik deskriptif, maka akan muncul lembar kerja deskripsi statistik, memasukkan variabel jumlah penduduk miskin dan luas daerah. Setelah mengklik OK, maka akan didapatkan hasil berikut. Dengan langkah yang sama, untuk mencari korelasi, klik Analyze, klik Correlate, klik Bivariate. Maka akan muncul pemilihan variabel. Setelah mengklik OK, maka akan dihadapi hasil dari korelasi. Sama ya, intinya memanfaatkan toolbar-nya dia masing-masing. Kalau Excel ya pakai analisis toolpack. Kalau di SPSS dia sudah ada menunya. Tinggal kita menginstal SPSS-nya. Ini sama, kalau regresi, pilih regresi, nanti dia akan menunjukkan tampilan linear regresi di sini, maka masukkan jumlah penduduk miskin pada kolom dependent dan luas daerah pada kolom independent. Jadi dependent, independent, setelahnya diklik estimate, confidence interval, dan model fit. Lalu continue, maka akan dapat hasil regresi seperti berikut ini. Ya karena kita sudah pertemuan 10 ya, jadi agak lebih expert gitu ya. Biasanya cuma ngitung-ngitung gitu ya. Nah sekarang kita coba lebih expert lagi. Nanti beda cerita lagi nanti di pertemuan 11 sampai UAS. Nah, next. Hasil analisis. Nah, ini pembahasan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kan. Nah, tadi udah tahu apa sudah menghasilkan angka, terus nama-nama itu apa maksudnya gitu ya. Nama ini tuh maksudnya apa, Mama? Mode itu apa, standar deviasi itu apa, nilai sekian itu maksudnya apa. Nah, pembahasan mengenai analisis deskriptif. Nah, ini berikut adalah hasil output dari analisis deskriptif yang diselesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Berdasarkan hasil, di atas terdapat dua kolom 1, kolom 2, di mana jumlahnya adalah 33 provinsi yang kita analisis. Nah, berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin dan luas daerah memiliki masing-masing rata-rata 850.000. Nah, ini kita paham ya kan, rata-rata berarti kan ya umpama ada data itu di rata-rata, oh ternyata rata-rata per jumlah penduduk itu sekian, rata-rata penduduk miskin semua provinsi di Indonesia itu sekian, ya gitu ya. Selanjutnya ada standar error. Nah, ini yang belum banyak yang paham. Bukan, maksud saya belum familiar. Standar error mencerminkan keakuratan sampel yang dipilih terhadap populasinya. Keakuratan sampel yang dipilih terhadap populasinya. Semakin kecil nilai standar error, semakin mengindikasikan bahwa sampling yang diambil bagus atau cukup mewakili populasi yang sedang diteliti dan sebaliknya. Nah, pada data di atas standar errornya 220 dan 10.000. Nah, standar error jumlah penduduk miskin lebih kecil dari luas daerah menunjukkan bahwa tingkat kesalahan pada pengambilan sampel di jumlah penduduk miskin itu kecil. Itu ya. Nah, udah ada pick 18 ya. Oke, kita santai-santai sebentar ya. Kita santai-santai sebentar.
Jadi standar error tadi ya, mengenai standar error itu pada jumlah di atas itu menunjukkan hasilnya itu 225 dan 10.000. Dia mengindikasikan apa? Mengindikasikan tingkat kesalahan pada pengambilan sampel di jumlah penduduk miskin itu kecil. Nah, gitu. Jadi semakin kecil nilai standar error berarti dia tingkat pengambilan datanya, tingkat error pengambil datanya itu kecil. Jadi datanya itu baik-baik saja gitu ya, karena kecil nilai standar errornya. Data sampelnya itu nggak ada penyimpangan, nggak ada error, nggak ada mamanya provinsi Papua. Ternyata dia ada satu provinsi yang bukan provinsi di Indonesia. Dia nggak ada, dia errornya kecil. Nah, ada selanjutnya nilai tengah. Nah, ini udah tahu semua ya. Nilai tengah berarti nilai tengah-tengah dari data tersebut. Nilainya ada 366 dan 30.000. Selanjutnya ada modus, mode. Nilai yang sering, nilai yang paling sering muncul. Nah, modus tidak dapat digunakan sebagai gambaran mengenai data. Makanya di sini nilainya adalah not any apa ya, NA itu apa intinya nggak bisa didefinisikan, makanya nilai dia menyebutkan NA, nggak ketemu, tidak memiliki nilai modus karena tidak ada data yang sama gitu. Paham ya kalau modus. Nah, selanjutnya standar deviasi. Apa itu? Itu menunjukkan rata-rata penyimpangan dari harga rata-ratanya, dari nilai rata-ratanya. Nah, simpangan baku merupakan akar pangkat 2 dari variansi. Simpangan baku dalam data jumlah penduduk miskin dan luas daerah berdasarkan analisis adalah 1.000 dan 60.000 lebih. Jadi rata-rata penyimpangan dari nilai rata-ratanya harga. Menunjukkan rata-rata penyimpangan data. Nah, nilainya itu 1.000. Selanjutnya ada variansi, ukuran penyebaran data yang mengukur nilai rata-rata kuadrat jarak titik pengamatan dan nilai tengahnya. Nilainya di sini variansinya 1 juta ya. Nah, selanjutnya ada skewness, derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Nah, jika kurva suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan, dilihat dari mainnya, maka dikatakan menceng kanan ya. Maksudnya itu kemiringan kanan gitu ya, miring kanan. Ini bahasa bilingual, menceng. Miring ya, miring kanan. Dan jika sebaliknya maka miring. Jadi intinya skewness itu derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Secara perhitungan, skewness adalah momen ketika terhadap mean. Distribusi normal memiliki skewness 0, sedangkan kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi. Nah, kita lihat tadi, skewness-nya berapa? Oh, skewness-nya 2,6. Berarti dia bukan distribusi normal. Kalau distribusi normal, itu skewness-nya 0. Sedangkan kurtosis, derajat keruncingannya suatu distribusi. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal disebut leptokurtik, yang lebih datar platikurtik dan distribusi normal mesokurtik. Nah, ini adalah istilah lah intinya. Nah, dari data tadi, hasil dari jumlah penduduk miskin dan luas daerah memiliki nilai kurtosis 6 dan 7. Sedangkan nilai skewness-nya 2,6 dan 2,4. Nah, next. Ada range. Saya cepatkan aja ya, karena sudah hampir jam 2. Peak 20 dari 31. Nah, next. Kemudian jumlah penduduk miskin dan luas daerah dan memiliki range masing-masing adalah 4.000 dan 300.000. Rentang yang biasanya dinyatakan sebagai ukuran yang menunjukkan selisih nilai antara maksimum dan minimum. Nah, tadi dihasilkan bahwa nilai maksimum dan
nilai minimum itu 4.000, nilai minimumnya 70. Sedangkan yang di luas daerah nilai maksimumnya 300, nilai minimumnya 600 ya. Nah, kemudian itu nilai maksimum dan minuman. Nanti kalau menentukan nilai range berarti ya pengurangan antara 4.960 dan 70 ini. Berarti ini ya 4890 dan sebaliknya. Kemudian terakhir itu adalah dicari jumlah data secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah data jumlah penduduk miskin 20.000, jumlah luas daerah 1.900.000. Ini jumlah ini biasanya dikatakan sebagai sum. Selain jumlah data juga dapat dicari dengan menggunakan rumus di mana jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, itu tadi mengenai pembahasan statistika deskriptif. Nah, ini analisis korelasi tadi ada minus 0,22 ya kan. Tadi udah sedikit jelas. Jadi kalau korelasi, tidak ada korelasi sama sekali nilainya 0. Kalau korelasi sempurna, nilai korelasinya sempurna, ada ketergantungan sekali antara kedua data, itu adalah nilainya 1. Nah, kalau umpama nilai korelasinya itu tidak sempurna, atau intinya ada hubungan lah, tapi nggak sempurna banget, itu nilainya antara minus 0 sampai dengan, minus 1 sampai dengan plus 1. Kecuali 0 ya, kalau 0 udah nggak ada hubungan. Gitu. Nah, next. Nah, ini contoh tadi. Jadi, nah ini interpretasi koefisien korelasi 0 sampai 0,199 untuk sangat rendah, 0,2 untuk rendah, 0,4 sampai sekian untuk sedang, dan sampai dengan sampai 1 untuk sangat kuat. Jadi berdasarkan analisis hasil minus 0,22 tadi memiliki hasil negatif. Hal itu disebut sebagai korelasi negatif, yang berarti korelasi antara dua variabel dalam hal ini, jumlah penduduk miskin dan luas daerah berjalan dengan arah yang berlawanan. Nah, gitu. Bertentangan atau sebaliknya. Korelasi negatif terjadi jika antara dua variabel berjalan berlawanan, yang berarti jika variabel X memiliki kenaikan, maka variabel Y mengalami penurunan. Nah, itu intinya tadi. Untuk melihat hubungan yang jelas antara kedua variabel tersebut, berikut adalah scatter plot dari kedua variabel. Gunanya itu sih sebenarnya intinya kita hari ini. Jadi korelasi dan regresi itu kita tahu tingkat hubungan antara kedua data. Nah, dia positif atau negatif atau nol. Kalau umpama dia nilai analisis korelasi regresinya itu minus atau negatif, berarti dia itu berlawanan. Kalau umpama nilai X-nya itu mengalami kenaikan, berarti nilai Y-nya itu mengalami penurunan. Nah, kalau umpama plus, berarti kalau nilai variabel Y-nya itu mengalami kenaikan, maka X-nya itu dia juga mengalami kenaikan. Jadi sama. Gitu, umpama semakin tinggi nilai ya umpama ya nih, semakin tinggi nilai tinggi badan seseorang gitu ya, maka dia semakin berat badannya itu turun. Nah, itu berarti kenaikannya apa tuh negatif. Nah, kalau umpama semakin tinggi badan nilai tinggi badan seseorang itu naik gitu ya. Nah, kalau positif ya ini korelasi positif, maka dia berat badannya itu nilainya semakin tinggi gitu. Nah, gitulah contohnya. Contoh saja kan ini contoh. Nggak tahu kenyataannya. Gitu. Nah, next. Itu mengenai hasil korelasi. Jadi minus, negatif, atau nol. Terakhir itu hasil analisis regresi sebelum kita ke tugas. Jadi berikut adalah hasil output dari analisis regresi antara variabel jumlah penduduk miskin dengan variabel luas daerah. Ini tadi hasilnya. Nah, tadi kan multiple R, R square, adjusted R square, standard error, observasi. Nah,
Tabel summary output ini melaporkan kekuatan hubungan antara model dengan variabel terikat. Nah, di sini multiple R, nah ini menariknya, adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Pada kasus ini, besaran R dapat bernilai positif maupun negatif. Nah, hasil di sini plus ya. Tetapi untuk lebih dari 2 variabel, besaran R selalu bernilai positif. Nah, tadi kita kan 2 variabel aja. Nah, kalau umpama ada kasus lebih dari 2 variabel, berarti selalu positif nilainya, tapi entah berapa. Nilai R yang lebih besar, plus atau minus, menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Pada hasil analisis ini, nilainya adalah 0,22, yang menunjukkan bahwa kedua hubungan variabel tersebut tidak terlalu kuat. Gitu. Nah, terus ada nilai R square. Apa itu? Koefisien determinasi mengukur kebaikan suatu, kok gini ya? Goodness of fit, jadi mengukur kebaikan suatu nilai gitu ya. Dari persamaan, sebentar ini saya tahu gini. Jadi fit ini sini ya. R square itu mengukur kebaikan suatu nilai, goodness of fit, dari persamaan regresi, yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Gitu. Kebaikan suatu nilai. Jadi berdasarkan konsep di sini nilai R terletak antara 0 sampai 100%. Kemudian dikatakan kecocokan model itu lebih baik kalau R kuadratnya semakin mendekati 100. Nah, berdasarkan hasil ini, kita 0,049 atau dikatakan 4,9%. Maka artinya 4,9% kerabakan Y mampu dijelaskan oleh X dalam model 4,9%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh peubah lain yang di luar model. Gitu. Jadi nilainya 4,9%. Lalu adjusted R itu adalah fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada di dalam. Oleh karenanya, untuk membandingkan 2R kuadrat dari 2 model harus memperhitungkan banyaknya variabel bebas yang ada di dalam model. Intinya ini adjusted R square ini ya. Ya, fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada di dalam model. Jadi kalau intinya tadi hasilnya 0,01859, nilai adjusted R square-nya itu sangat kecil. Berarti dia tidak ada fungsi yang tidak pernah menurun. Jadi dia fungsi independen gitu ya. Terus ada standard error. Tadi standard error dari estimasi variabel terikat jumlah penduduk miskin. Angka ini dibandingkan dengan standar deviasi dari jumlah penduduk miskin. Nah, ini semakin kecil angka standar error ini dibandingkan dengan angka standar deviasi dari jumlah penduduk miskin, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi jumlah penduduk miskin. Nilai standar error regresi adalah 1284. Begitu. Nah, next. Ini ada tabel ANOVA menguji penerimaan model dari perspektif statistik dalam bentuk analisis sumber keberagaman. ANOVA ini sering juga diterjemahkan sebagai analisis ragam.
Dari tabel ANOVA ini diungkapkan bahwa keragaman data aktual variabel terikat bersumber dari model regresi. Dalam pengertian sederhana, untuk kasus ini adalah variasi jumlah penduduk miskin disebabkan oleh variasi dari luas daerah, serta faktor lainnya. Nah, ini intinya keragaman data. Kalau tabel ANOVA menjelaskan keragaman data. Nah, sekarang apa itu DF? Degree of Freedom atau derajat bebas dari total adalah N-1, di mana N adalah banyaknya observasi. Dalam hal ini, banyaknya observasi adalah 33, maka derajat bebas total adalah 32, jadi N-1. Derajat bebas dari model regresi adalah 1, karena ada satu hal dalam model ini. Derajat bebas untuk residual adalah sisanya, jadi hasilnya adalah 32. Ini. Dari regression 1, residual 31, totalnya 32. Kolom SS jumlah kuadrat untuk regresi. Ini jadi secara manual mencari terlebih dahulu rata-rata, kemudian masing-masing prediksi jumlah penduduk miskin dikurangi dengan rata-rata tersebut kemudian dikuadratkan. Jadi hasilnya 2.600.000. Dan selanjutnya ada kolom SS untuk pengukuran jumlah pengkuadratan dari residual. Ada apa tadi sini? SS, MS. Dibaca sendiri nanti karena nanti waktunya panjang kalau saya shred gitu ya. Inti-intinya aja, jadi ada SS itu adalah jumlah pengkuadratan dari residual. Itu ya. Istilah residual di sini ini ya. Kolom SS untuk total adalah penjumlahan dari SS untuk regresi dengan SS untuk residual. Sebenarnya SS total adalah variasi dari jumlah penduduk miskin. Nah, hasilnya adalah 5 juta. Nah, ini yang SS itu memiliki arti variasi dari jumlah penduduk miskin yang dikuadratkan. Selanjutnya ada MS, mean of square atau rata-rata jumlah kuadrat. Nah, namanya aja rata-rata jumlah kuadrat. Dari SS tadi dirata-ratakan lagi. Ini adalah hasil bagi antara kolom SS dengan kolom DF. Berdasarkan hasil di atas, berdasarnya MS adalah regresi dan residual 2 juta dan 1.600.000. Dari perhitungan MS ini selanjutnya dengan membagi antara MS regresi dengan MS residual didapatkan nilai F. Tadi. Dari DF, SS, MS, F ini dia dipakai terus ya hasilnya. Jadi DF itu 1 intinya, dia terus dikatakan ada 33, berarti 33 minus 1 itu kan 32 di sini, sisanya 31. Tadi loh pengertian DF. Degree of freedom itu 1. Terus ada SS itu tabel variasi data, terus ada MS, mean of square, jadi rata-rata antara SS dan DF. Nah, sekarang F, selanjutnya ANOVA. Terus F tadi mana? Nah, ini F. Nilai F nilai F ini yang dikenal dengan F hitung dalam pengujian hipotesa dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka dapat dinyatakan bahwa secara simultan luas daerah berpengaruh sedikit terhadap jumlah penduduk miskin. Nah, setelah melakukan pembagian tadi, didapatkan 1,6 nilai F-nya. Setelah itu, dapat juga membandingkan antara taraf nyata dengan p-value. Dalam istilah Excel adalah signifikan F. Jika tarif nyata lebih dari p-value, maka kesimpulannya sama dengan di atas. Bahwa tadi nilainya adalah
signifikan ya. Luas daerah berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Nah, ini hasil analisis intercept dan X variabel. Berdasarkan hasil tersebut, dari output Excel bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, maka koefisien regresi untuk X atau luas daerah adalah minus 0,004. Nih, hasil tadi sini. 0,004 koefisiennya. Jadi selanjutnya membuat persamaan regresi atau model regresi dari permasalahan tersebut di atas. Jadi model regresi itu jumlah penduduk miskin Y sama dengan 1119,6015 minus 0,00437072 X. Gini ya. Berdasarkan model regresi di atas, bahwa konstanta yang sebesar 1000 secara matematis berarti bahwa ketika variabel bebas nilainya 0, maka variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta. Jadi kalau umpama variabel bebasnya 0 kali 0 ya kan, berarti kan 1000 dikurangi 0 ya, berarti sebesar nilai variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta ini. Jumlah penduduk miskinnya adalah 1119. Nah, sebelum tugas, berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan oleh materi sebelumnya tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, pada analisis deskriptif menggunakan Microsoft Excel didapatkan mean, median, sum, standard of error, variance, squamous ya, kurtosis, dan lainnya. Sebagai lain sebagainya ya. Lain sebagainya pada jumlah penduduk miskin dengan luas daerah. Berdasarkan analisis korelasi diketahui kedua variabel memiliki hubungan korelasi negatif sebesar minus 0,22. Korelasinya adalah rendah nilai korelasi. Hubungan antara kedua variabel tersebut tergolong dalam kategori sangat rendah. Analisis regresi menunjukkan bahwa kedua variabel saling mempengaruhi, di mana variabel luas daerah mempengaruhi jumlah penduduk miskin dengan koefisien determinisasi 4,9%. Berdasarkan analisis juga didapat model yang jumlah penduduk miskin 1000 kali X. Jadi umpama diam gitu ya, jumlah penduduk, umpama X-nya itu dia 0 gitu ya, maka jumlah penduduk miskinnya itu 1000. Umpama luas daerahnya itu 0, jumlah penduduk miskinnya itu dia sudah diketahui 1000. Umpama luas daerahnya itu 1 gitu ya, entah itu tadi satuannya apa, entah kilometer, entah meter kuadrat gitu ya. Umpama kita katakan meter kuadrat atau kilometer lah ya, kayaknya kilometer deh. Kilometer gitu ya. Nah, umpama rasionya gitu ya. Jika mana diketahui luas daerahnya itu 1 km kuadrat, maka dia diketahui adalah jumlah penduduk miskinnya itu 1119. Banyak ya kalau kita lihat. 1 km aja udah ada 1000 penduduk miskin. Umpama 2 km berarti ya dikali 2 1000-nya ini. Jadi jumlah penduduk miskin itu kita tahu dari hasil analisis regresi itu adalah 1000 dikurangi 0, dikali 2 gitu. Oh, sorry, tadi berarti kalau 1 kali 1 dulu ya, 0,04 kali 1 dari 1000 dikurangi hasil dari kali 1 dari dikurangi 0,004. Nah, itulah jumlah penduduk miskinnya. Kemampuan model yang sudah dibuat, ya ini selanjutnya, kemampuan model yang sudah dibuat dalam menjelaskan permasalahan yang ada hanya 4,9%. Artinya. Nah, ini tugas mandiri. Diketahui data ekspor, harga suatu komoditas serta nilai tukar sebagai berikut. Tahun 85, harga ekspor
itu 3.000. Harga X1 itu 200. Kursnya itu 5,65 sampai pada tahun 2000. Nah, tentukan persamaan regresi dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan dengan asumsi klasik H0 dan H1, kesimpulan penilaian sertakan dalam laporan materi yang sudah didapat dari pembelajaran mata kuliah di atas. Gitu. Nah, ini tadi tugasnya ya. Maksudnya asumsi klasik itu tadi yang deskripsi statistik tadi loh. Terus juga kesimpulan penelitian. Nah, ini maksudnya dengan asumsi klasik H0 dan H1, kesimpulan penelitian, itu maksudnya adalah mengenai dari deskripsi statistik, terus ada korelasi dan juga regresi, itu kalian jelaskan. Yang sama kayak tadi itu, ada penjelasan yang seperti ini tadi. Nah, ini berarti angka sekian itu menunjukkan apa. Nah, gitu. Berarti kalau di sini kalian materinya adalah mengenai harga suatu komoditas serta nilai tukarnya. Gitu. Nah, udah. Oke, sampai sini silakan bila ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum. Belum ada, Bu, ya. Bentar ya. Oke, kita ini dulu. Nah, selanjutnya nanti sebentar. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya regresi logistik. Konsep regresi logistik itu adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linier. Bentar. Oke. Ya. Jadi ada regresi logistik, sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linier atau yang biasa disebut dengan OLS, Ordinary Least Square Regression. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan
dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, tinggi dan rendah. Jadi ada dua prediksi gitu kalau diketum. Nah, perbedaannya pada skala regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Ada dua pilihan kategori, ya tidak, baik, buruk, tinggi, rendah. Apabila pada OLS mewujudkan syarat atau asumsi bahwa error secara normal, sebaliknya pada regresi ini tidak dibutuhkan asumsi tersebut sebab pada regresi jenis logistik ini mengikuti distribusi logistik. Asumsi regresi logistik antara lain, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality, asumsi homogenisitas tidak diperlukan. Variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik. Variabel dependen harus bersifat dua kategori atau di, ya kan kita tahu di itu kan dua, dari dua kategori. Ya tidak, dan DKK, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data. Dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear. Ini model persamaan regresi logistik. Model persamaan aljabar layaknya OLS yang bisa kita gunakan adalah Y sama dengan B0 plus B1X plus E. Nah, tadi kalau kita tahu regresi biasa itu kan Y sama dengan angka koefisien regresinya plus angka koefisien X-nya dikali X. Nah, kalau regresi logistik itu Y sama dengan B0 plus B1X plus E, di mana E adalah error varian atau residual. Dengan model regresi ini tidak menggunakan interpretasi yang sama halnya seperti regresi OLS. Model persamaan yang terbentuk yaitu len P aksen per 1 min P aksen sama dengan B0 plus B1X, di mana N adalah logaritma natural, ya kan, len biasa kita baca, di mana B0 plus B1X di persamaan yang biasa dikenal dalam OLS. Sedangkan P aksen adalah probabilitas logistik yang didapat rumus berikut ini, di mana eksponen, itu fungsi eksponen, di mana logaritma natural nilai konstanta eksponen itu adalah 2,72. Dengan model persamaan di atas, tentunya akan sangat sulit untuk menginterpretasikan koefisien regresinya. Oleh karena itu diperkenalkanlah istilah odd ratio, yaitu eksponen B yang mana adalah merupakan eksponen dari koefisien regresi. Jadi misalkan nilai slope dari regresi adalah sebesar 0,80, maka eksponen B dapat diperkirakan sebagai 2,72 pangkat 0,80 atau sama dengan 2,23. Terakhir ada nilai odd ratio dan prosedur R-square. Nilai odd ratio itu bisa kita artikan sebagai besarnya nilai eksponen B. Nah, sebagai contoh, nah ini langsung aja contoh lebih enak. Misalkan nilai eksponen B pengaruh rokok terhadap kanker paru adalah sebesar 2,23, ya kan? Maka disimpulkan bahwa orang yang merokok lebih beresiko untuk mengalami kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Interpretasi ini diartikan apabila pengkodean kategori tersebut variabel bebas adalah rokok, kode 0 untuk tidak merokok, kode 1 untuk merokok, dan variabel terikat adalah kanker paru, kode 0 untuk tidak mengalami kanker paru, dan kode 1 untuk mengalami kanker paru. Nah, ada pseudo R-square. Dalam regresi logistik dikenal istilah pseudo R-square, yaitu nilai R-square semu yang maksudnya sama atau identik dengan R-square pada OLS.
Jika pada OLS menggunakan uji F ANOVA untuk mengukur tingkat signifikasi dan seberapa baik model persamaan yang terbentuk, maka pada regresi ini menggunakan nilai C-square. Perhitungan nilai C-square ini berdasarkan perhitungan maksimum likelihood. Nah, Oke, itu mengenai analisis korelasi dan regresi. Nah, selanjutnya ada modul kedua. Jadi ada langsung aja ke kegiatan belajar 1 atau langsung dipraktekkan ya. Dari tadi kita sudah membahas mengenai konsep regresi, konsep korelasi. Dan ada konsep apa tadi? Korelasi, ada regresi logistik. Nah, terakhir ini. Nah, selanjutnya regresi itu ada macam regresi linear berganda. Jadi tadi kan ada penduduk miskin dan ada luas daerah. Nah, kalau multiple linear regresi atau regresi linear berganda itu dia adalah merupakan model persamaan yang mempunyai hubungan satu variabel tak bebas dengan dua variabel bebas. Jadi ingat tadi, dependennya kan tadi kan penduduk miskin. Kalau variabel bebasnya kan tadi kan luas daerah. Nah, kalau di regresi linear berganda dia ditambah lagi, nggak hanya luas daerah aja. Jadi umpama jumlah penduduk miskinnya itu 800, tadi Aceh tadi ya. Nah, luas daerahnya itu 30.000. Nah, ada lagi variabel bebasnya, umpama luas daerah, jumlah penduduk miskin, apalagi ya, pendapatan per bulan, enggak lah, siapa ya, umpamanya luas daerah, apa kira-kira umpama luas daerah itu variabel bebasnya, variabel tak bebasnya jumlah penduduk miskin. Mungkin bisa saja jumlah fasilitas apa itu loh, maksudnya jumlah fasilitas per daerahnya, umpama ada stasiun enggak, ada namanya itu terminal, gitu, ada suatu fasilitas, umpama ada rumah sakit kah, ada puskesmas kah. Nah, contohnya tadi umpama Papua, atau mungkin ada antar hubungannya, pokoknya antar hubungannya dengan pengkategorian penduduk miskin, umpama jumlah penghasilan per bulan per masing-masing kapita keluarga itu berapa. Nah, mungkin itu juga bisa jadi variabel bebas. Nah, intinya lebih dari satu variabel bebas. Tadi kalau contohnya regresi biasa itu cuma luas daerah aja. Nah, kalau sekarang kita tambah luas daerah, jumlah fasilitas per daerah, jumlah pendapatan per daerah, berarti ada 3 variabel bebas gitu. Satunya variabel tak bebasnya jumlah penduduk miskin. Jadi kalau menurut konsep, regresi linear berganda adalah merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas dengan 2 atau lebih variabel bebas. Tujuannya apa? Ya, untuk memprediksi nilai variabel tak bebas apabila nilai-nilai variabel bebasnya diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Nah, tadi umpama kayak luas daerahnya sekian, penduduk miskinnya sekian, ternyata itu nilai regresinya itu negatif 0,22 gitu ya. Nah, berarti artinya negatif 0,22 itu adalah nilai regresinya itu kecil, nilai korelasinya rendah. Berarti umpama luas daerahnya, penduduk miskinnya itu bertambah, luas daerahnya itu berkurang. Nah, ini persamaan regresi linear berganda secara matematik itu adalah Y sama dengan A plus B1 kali X1, B2 kali X2 plus Bn Xn. Yang mana Y adalah variabel tak bebas, A itu adalah konstanta atau koefisien tadi. Enggak ya, A konstanta ya. Sedangkan B1 sampai Bn yang di depannya ya, ingat. Ini kan ada B1, B2, titik-titik Bn. Nah, itu adalah nilai koefisien regresi. Nah, X1, X2 sama dengan itu adalah variabel bebas. Bila terdapat dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2. Di mana B1 dan B2 mempunyai nilai
nilai sama dengan 0, berarti dia tidak ada pengaruh antara kedua data. Nilainya negatif, berarti dia ada pengaruh tapi dengan arah terbalik. Nilainya positif, ada pengaruh, hubungannya searah dan variabel. Ini koefisien regresi B1 dan B1 serta konsep dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, nanti kan kita pakai software. Konsepnya itu kalau menemukan nilai koefisien regresi itu seperti ini. Jadi nilai konstanta itu ditentukan dari jumlah Y dikurangi B1 kali jumlah X1 minus B2 kali jumlah X2 per N jumlah data. Nah, koefisien B1 itu nilainya dipertemukan dengan ini gitu ya. Sama halnya intinya menentukan nilai konstanta dan nilai koefisien itu ditentukan dari merumus atau membuat suatu persamaan sebagai berikut ini. AN plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2 itu sama dengan sigma Y. Selanjutnya, matriks dengan 3 persamaan dan 3 variabel itu seperti ini. Sebagai contoh, umpama nilai Y-nya, nilai dependennya 16. Berarti kita bisa artikan bahwa 2A, 2 kali nilai konstanta plus 0 kali B1 plus B4D2 itu nilai dari nilai konstanta dan nilai koefisien regresi. Itu sama dengan 16. Lalu ada pengertian koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui persentase pengaruh variabel X1 dan X2. Ada korelasi parsial, terus ada kesalahan baku estimasi, sama intinya bedanya adalah yang pertama adalah regresi biasa, sedangkan yang kedua adalah multiple linear regresi. Variabel bebasnya lebih dari 2 atau lebih. Nah, ini ada soal latihan. Diberikan data tentang IQ dan tingkat kehadiran 10 siswa di kelas yang diperkirakan mempengaruhi nilai UAS. Nah, ini ada berapa orang? 37. Ada yang nggak masuk. Tadi ada yang masuk, ada yang keluar, masuk, keluar. 37 sekarang. Nah, ini contoh ya. Diberikan data tentang IQ dan tingkat kehadiran siswa di kelas. Contoh 10 siswa. IQ-nya sedemikian, tingkat kehadirannya 60, nilai UAS-nya 65. Siswa 2 IQ-nya sedemikian, tingkat kehadirannya 70, nilai UAS-nya 70. Sampai dengan siswa ke-10, IQ-nya 120, tingkat kehadirannya 100%, nilai UAS-nya 98. Nah, gitu, spesial. Pertanyaannya, buatlah persamaan regresi linear berganda. Variabel yang mana mempengaruhi pengaruh lebih besar terhadap nilai UAS? Variabel X1 apa X2? IQ apa tingkat kehadiran mempengaruhi nilai UAS? Berapa koefisien determinasinya? Interpretasikan hasil ini. Lakukan UGF. Ya, ada yang ditanyakan? Kah? Oh, tidak. Oke ya, next. Nah, ini udah ada jawabannya kebetulan. Nah, jawabannya persamaan regresinya itu adalah 25047 plus 0,6705 kali X1 minus 0,00343 X2. Jadi tadi ini gampang aja kan? Masukkan aja ke Excel, terus pakai data analisis, pilih yang regresi, N korelasi, N data deskriptif tadi kan. Nanti kan muncul nilainya. Nah, nanti kalau umpama nilai 25.000 ini kan dari nilai koefisiennya tadi kan. Ingat yang modul Word tadi loh, ada kok caranya. Nah, ini tadi kan disuruh menjelaskan antara variabel IQ sama tingkat kehadiran itu mana yang lebih berpengaruh terhadap menentukan nilai UAS ya. Jelaskan mengapa demikian. Nah, dilihat dari persamaan regresi, nilai B1 lebih besar dibandingkan dengan nilai B2 ya kan. 0,00344 kan, berarti 0,6 lebih besar. Nilai B1 menandakan kemiringan X1 kehadiran di kelas dan B2 menandakan kemiringan X2 IQ. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persentase kehadiran di kelas lebih berpengaruh daripada IQ.
kalau berdasarkan data ini, saya belum menentukan nih kalau nanti yang di real kasus. Kalau berdasarkan hal ini, berarti dapat disimpulkan bahwa persentase kehadiran di kelas lebih berpengaruh daripada IQ. Dan kan ketika kita menghitung koefisien determinasi, R kuadrat itu adalah 48%, yang yang dapat diartikan bahwa nilai R kuadrat 48% ini ada apa nih? Nilai akhir yang dapat dijelaskan oleh tingkat kehadiran X1 dan X2 pada persamaan regresi adalah 48%. Sisanya sebesar 51% disebabkan oleh faktor lain di luar variabel pada persamaan regresi. Jadi intinya nilai 48% ini adalah nilai faktor-faktor pengaruh nilai IQ sama nilai kehadiran di kelas. Sedangkan faktor-faktor lain, sebenarnya ada faktor-faktor lain seharusnya untuk mempengaruhi nilai UAS. Nah, itu sebesar 50%. Dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel baru pada persamaan regresi Y. Jadi masih banyak sebenarnya. Nah, nilai koefisien determinasi itu nilai faktor-faktor tingkat pengaruh terhadap nilai akhir itu 40%, 48%. Ini hasil yang lain ya. Nah, saya lanjutkan aja ya karena cuma tinggal satu pick aja ya. Selanjutnya penutup sama referensi kan. Nah, ini cuma tinggal pick 11 sama pick 12. Saya lanjutkan sebentar. Kita selesai sampai jam 3 aja. Contoh pembacaan dalam penjelasan mengenai R kuadrat, uji F, uji T parsial, dan persamaan regresi berganda dari hasil pengolahan data software statistik. Oke, contoh ini pakai apa nih? Entah SPSS, entah R ya. Dari tabel terlihat R atau R besar atau R kapital itu adalah 0,729 dan R kuadrat 0,532. Hal ini berarti bahwa 53,2% ya ini varian variabel tak bebas mampu dijelaskan oleh variabel bebas. Juga dapat dikatakan bahwa 46,8% variabel bebas belum mampu menjelaskan varian variabel tak bebas. Jadi pengurangan 100% dikurang 53%, 4,8% ini ya. Itu belum mampu menjelaskan varian variabel tak bebas. Maksudnya itu pokoknya ada data gitu ya, masukkan aja terus nanti dihasilkan sama softwarenya, nah menghasilkan angka-angka ini nih, R square sampai selanjutnya. Nah, kalau menganalisisnya ketika umpama ketemu nih R square 53,2%. Nah, itu artinya apa? Hal ini berarti bahwa 53,2% varian variabel tak bebas mampu dijelaskan oleh variabel bebas. Nah, sebagai contoh tadi jumlah penduduk miskin, kan variabel tak bebas kan? Nah, mampu dijelaskan oleh variabel luas daerah. Varian variabel jumlah penduduk miskin itu mampu dijelaskan oleh variabel luas daerah sebesar 53,2%. Nah, sisanya dikatakan 46,8% variabel yang lain selain variabel luas daerah itu belum mampu menjelaskan variabel-variabel tak bebas yang mana penduduk miskin. Maksudnya menjelaskan itu belum bisa diketahui angkanya gitu ya, angka analisisnya. Dia nggak tahu apakah itu berpengaruh, apa enggak umpama tadi nggak penduduk miskin sama luas daerah deh, IQ sama tingkat kehadiran. Nah, sebesar 53,2% itu tingkat kehadiran sama IQ ini nilai besar tingginya itu berpengaruh ketika kita menentukan nilai UAS. Nah, tapi sisanya, umpama selain IQ sama tingkat kehadiran, itu belum tentu berpengaruh terhadap menentukan nilai UAS. Gitulah intinya. Koefisien R dan R square. Terakhir itu ada ANOVA. ANOVA atau uji F. Nah, nilai F hitung adalah 9,6
dengan taraf signifikan 0,002, contohnya di sini. Jadi 9,658, 0,02. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 yang mengandung arti bahwa secara serempak variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas untuk taraf signifikan 5%. Nah, ini berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu ya untuk nilai F dan nilai yang menentukan adalah 0,002 ini. Nah, nilai signifikan 0,002 ini lebih kecil dari 0,05. Berarti ya, artinya variabel bebas itu berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas untuk taraf signifikan 5%. Dan namanya tingkat IQ sama tingkat kehadiran tadi itu berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas dengan tarif signifikan maksimum 5%. Wah, kok ya maksimum. Nah, ini terakhir sekali. Uji T parsial berdasarkan hasil yang terdapat dalam tabel di atas, maka dapat dibentuk. Nah, ini terakhir sekali. Persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 66,051 dari hasil konstan ini plus 0,823 dari nilai dan nilai bahasa 0,664. Oke. Nah, terakhir penutup. Jadi kesimpulannya uji regresi linear berganda itu sangat membantu untuk mengetahui pengaruh secara simultan baik kualitas maupun kuantitas dari variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Nah, hasil model persamaan regresi dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memprediksi hubungan antara variabel di luar data yang dijadikan sampel dalam suatu populasi. Begitu ceritanya regresi hari ini. Nih, daftar pustaka. Ya. Oke, kita sampai 2:30 aja. Biar nggak lama-lama, nggak muluk-muluk. Mungkin nggak muntah. Ya, tapi kita bisa ambil kesimpulan kan, berarti itu kita bisa menganalisis gitu loh ya, ada data gitu, ketergantungan gitu. Umpama data A nilainya sekian, data B nilai sekian, oh ternyata dia terketergantungan. Kalau semakin tinggi data A, bisa saja semakin tinggi nilai data B. Atau sebaliknya, semakin tinggi nilai data A, oh ternyata semakin menurun nilai data B. Nah, ya apa caranya tahu gitu? Itu pakai analisis, contohnya analisis regresi. Kalau lebih dari satu, berarti pakai analisis regresi berganda. Gitu. Oke, saya mungkin. Nah, terakhir, silakan. Ada pertanyaan? Yang hadir 38. Oke, absen ya. Oke. Sebentar.
Siapa itu? Oke ya, saya absen. Moh Yusuf Faisal Akbar Anwari hadir. Hadir, Bu. Oke, Ayhan Nur Khotami. Hadir, Bu. Zulkarnain. Kuncoro Manik Dharma Putra. Hadir, Bu. Oh ya, Brian Frega. Hadir, Bu. Oh ya, Fatahila. Hadir, Bu. Oh ya, William Kurniawan. Hadir, Bu. Oke, Amanda Amalia. Hadir, Bu. Ya, Thomas Adi Kusuma. Hadir, Bu. Oke, Fahmi Pradana. Hadir, Bu. Siapa ini yang chat ini? Sebentar. Reza Arindra hadir, Bu. Iya, belum tak panggil. Akil Mustaqim. Hadir, Bu. Oh ya, Alfian Naufal. Hadir, Bu. Oke, Edo Handoko. Anggara Widan Satriawan. Hadir, Bu. Oh ya, Rizwan Surfansyah. Hadir, Bu. Oke. Oh, itu hadir ya? Hadir. Oke. Ardiansa. Kok Ardiansa kok belum tak panggil? Reza Arindra Fadila hadir. Ikomang Arisudana. Hadir, Bu. Oh iya, Anwar Ibrahim. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Ersan. Muhammad Ersan Aldo Alfiantino. Hadir, Bu. Oke, Andika Muhammad Ikhlas. Siap, hadir. Oke, Ahmad Sander. Hadir, Bu. Nah, oke. Alan Herdiawan. Oke, Fikri Baihaki. Hadir, Bu. Oke, Rizal Irfansa. Hadir, Bu. Oke, Zwingli Charlie. Hadir, Bu. Oke, Febri Purnama Putri. Hadir, Bu. Oh ya, Daninsya Bagasabiansa. Hadir, Bu. Oh iya. Frenda Maulana. Frenda hadir, Bu. Ya, Harya Abimanyu Atal Akbar. Iqbal Cakiki. Muhammad Nafiuddin. Hadir, Bu. Oh ya. Oke, Salva Wanda. Ilham Yori Pradana. Oke, Yori hadir, Bu. Ardiansa Bisma Rizkuwo. Ardiansa tadi ya, Ardiansa Hadir, Expert. Bu. Hadir, Bu. Oke. Oh, siapa tadi? Oh ya, Ardi hadir ya. Muhammad Atorik Lukmana. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya Allah. Ahmad Yuri dan Sindani. Ya Allah, Torik. Kamu makan apa? Ahmad Yuri dan Sindani. Ya udah. Ahmad Fatri Ari Hendra. Hadir, Bu. Oh ya, Fajar Indrawan. Hadir, Bu. Oh ya, Farhan Yuko Pratama. Hadir, Bu.
Oh ya, Safir Nizamuddin. Hadir, Bu. Oh ya, Leona Julian. Hadir, Bu. Oh ya, Diana Puspita. Hadir, Bu. Oh ya, Akbar Triatfa, Prabowo. Hadir, Bu. Oke, Raffi Zulkarnain. Halo, ya wes. Aulia Rahman Pakarti. Hadir, Bu. Oke. Berarti yang tidak hadir, saya ulang, Zulkarnain, Alan Herdiawan Raharjo, Harya Abimanyu, Iqbal Cakiki, Salva, Ahmad Yuridan, Raffi Zulkarnain. Mungkin bisa nanti konfirmasi. Baik, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Selamat sehat semua. Semoga semua baik-baik di masa pandemi ini. Saya mohon maaf jika saya terdapat kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa? Aku seperti alien. Ya Allah. Ya, selamat di kampus ya. Iya, Bu. Semangat juga, Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Wah, halo. Waalaikumsalam. Ya.